Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Yang saya hormati para asatidz pendidikan Kabupaten Al-Azhar hari ini hadir Ustaz Dr. Kiai Haji Wahidin yang selalu setia dengan MK kita. Hadir pula Ustaz Mukhlis dengan julukannya itu ahli hadis. Juga Ustaz Bahrul Fatin, ciri khasnya psikologi Al-Quran. Para pejabat eselon 1 yang hadir di sini, alhamdulillah, Direktur Al-Azhar, Kelas Al-Azhar, kemudian para kepala kantor serta seluruh pejabat di lingkungan Al-Azhar, dan wabil khusus peserta wisuda PMA Gabungan di tahun ini. Alhamdulillah, syukurillah kita bisa hadir di sini dan ini wisuda perdana bersama. Sehingga terlihat seperti di sekolah. Kalau di sekolah ada murid, ada orang tua. Ini istrinya atau suaminya di bawah. Bawa. Kalau 99 peserta itu artinya harus ada pasangannya. 99 juga. Ada yang belum menikah peserta PMA? Belum. Ada. Atau mau menikah lagi ya? Boleh. Kalau mampu. Rawdi. Rawani apa? Mestinya Pak Fuad Bawazir hadir tapi berhalangan, dan begitu pula teman-teman pengurus yang lain juga sedang ada rapat. Jadi saya diminta untuk hadir sekaligus memberikan sambutan. Terima kasih kepada seluruh kepala kantor Masjid Agung dan Masjid Raya Al-Azhar yang sudah menyelenggarakan PMA. Dan beda kalau di Masjid Agung Al-Azhar kepala PMA-nya menjadi satu unit, Mas MZ dengan Pak Yasin. Kalau di pusat itu sudah yang berapa ya? 45 tahun PMA berdiri. Oh, insyaallah. Tangan, masya Allah, masya Allah. Ketika saya ujian terbuka doktoral, para penguji menyampaikan kepada saya bahwa belajar itu bukan pada saat menempuh pendidikan S3, S2, S1, tetapi belajar adalah setelah kamu di wisuda. Tadi sudah disampaikan banyak bahwa kita tidak boleh berhenti untuk belajar, dan itu sudah pasti. Apalagi saat sekarang ini tantangan para mubaligh, tantangan para asatidz menjadi sangat berat. Begitu kan ya? Kemarin saya diminta, karena saya juga menjadi ketua DKM masjid di tempat saya, minta untuk mengundang salah satu penceramah, kondang, gitu kan? Akhirnya saya hubungi, bla 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 bla. Mintanya berapa sekalian? Isyarahnya 20 juta. 20 juta. Akhirnya saya bilang nggak sanggup lah. Mendingan saya Ustaz Al-Azhar aja atau dari PMA. Sip. Bagus. Ya, terima kasih. Kalau tadi ada yang bertanya setelah ini apa, gitu ya, Bapak Ibu sekalian, kita punya ketuanya masih Ustadz Muswan ya, Korpu Balik Al-Azhar. Disitulah berkumpulnya para mubaligh Al-Azhar. Saya sudah minta bagaimana agar Korpu Balik Al-Azhar itu melayani jamaah masyarakat yang akan mengundang penceramah dalam peringatan hari-hari besar Islam tanpa harus memungut biaya. Oh, tangan. Siap.
Siap, siap. Tangan. Siap. Tapi bukan berarti nanti balik alasan kayak banyak, enggak ada musyawarahnya. Tidak. Orang berbalik al-azhar itulah yang akan memberikan bisyarah kepada anggotanya yang berkesempatan untuk ceramah di beberapa tempat. Duitnya dari mana? Wallahu a'lam bishawab. Insya Allah ada, gitu. Insya Allah ada. Tentu saja, Bapak dan Ibu sekalian, saya sering mengatakan kepada para ustadz mubalik yang memasang target, kalau meminta 20 juta sekali berceramah, itu artinya sudah selesai di dunia. Di akhiratnya sudah nggak ada. Betul. Gitu kan? Saya sebetulnya merasa malu ketika para dosen BMA mengajar dari tempat yang jauh, memberikan materi yang sangat luar biasa, begitu tanda tangan segitu. Maka kita perlu bagaimana caranya agar para asatidz juga harus disejahterakan, gitu kan ya. Dari sini itu sentra primer, dari sini dari rumah ke Masjid Abdul Azhar Bintaro, Cikarang, Masya Allah. Itu perjuangan sudah ditinggalkan anaknya, apalagi dari ibu gitu kan ya. Mestinya harus bersama keluarga, tapi merelakan sebagian waktunya untuk membimbing para peserta pendidikan Al-Azhar. Doa kita semoga guru-guru kita disehatkan. Amin. Usianya. Amin. Lalu ilmunya bermanfaat. Amin. Mantap. Oke, siap. Bapak sekalian. Sekarang. Mantap. Oke. Satu. Tadi saya sampaikan bahwa para mubalik memiliki tantangan yang berat. Maka skill yang sudah dipelajari selama di pendidikan mubalik Al-Azhar mesti harus terimplementasi. Nah, ketika kita ingin menjadi mubalik yang hebat seperti Buya Hamka, mesti harus banyak literasi. Saya mengajar tafsir, saya berceramah pada saat mulai saya kuliah di IAIN. Kalau ceramah baru 7 menit sudah selesai. Lalu pikirannya muter-muter nyari-nyari juga nggak ada. Akhirnya muter-muter bolak-balik. Terakhir, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa? Karena kurang literasi. Tetapi begitu saya banyak membaca, saya banyak mendengar ceramah. Biasanya orang yang paling malas mendengar penceramah ya penceramah itu sendiri, gitu kan ya. Ketika di masjid ada penceramah, nggak usah hadirlah, paling dia diceramahkan itu saja. Padahal tidak. Atau setidak-tidaknya kita semuanya punya HP. Saya mendengarkan ceramahnya Kiai siapa ya, Syukur Yasin dari Indramayu. Wah, dasar sekali. 20 tahun belajar di luar negeri. Dahsyat. Saya mengulang-ulang ceramahnya Zainuddin MC kalau saya di mobil. Saya mendengarkan ceramahnya Adi Hidayat. Saya mendengarkan ceramahnya Gus Bahar. Dan itu menjadi literasi kita. Literasi. Nah, sehingga sekalian, misalnya bapak-bapak kan sudah pendidikan mubalik Al-Azhar, lalu ditelepon hari ini, begitu selesai ada WK, assalamualaikum Ustaz, apa kabar? Alhamdulillah saya. Ustaz, nanti jam 12 bisa nggak isi ceramah di kantor saya? Mau nolak atau menerima? Terima. Kenapa menerima? Karena kita sudah punya bahan, gitu kan ya? Dengan literasi, maka semua bahan-bahan itu ada di alam bawah sadar. Begitu menerima WA, bla 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 bla, kita bahas insya Allah
temanya apa Ustaz? Temanya apa? Temanya ini. Baru kita cari di sini, lalu kita sambung kayak puzzle, baru bisa dicermati. Tidak akan pernah kehabisan jurus ketika kita banyak literasi. Oke. Lalu, Bapak Ibu sekalian, sebagai seorang mubaligh yang pertama dan utama kita harus memilikinya adalah kefasihan membaca ayat Al-Quran. Itu menjadi satu hal yang penting. Saya dulu pernah ikut ISQ, gitu kan, dibikin nangis-nangis gitu kan ya. Lalu diakhiri dengan doa. Begitu instrukturnya berdoa, Bismillahirrahmanirrahim. Baru pertama kali, akhirnya saya buyar itu nangisnya. Kenapa? Karena mengucapkannya Rabbana dzalamna anfusana. Sebenarnya salah membaca. Nah, maka Bapak sekalian, membaca Quran dengan fasih mujawwad murattal itu menjadi penting. Ini yang pertama. Begitu waqala ta'ala fi kitabihil aziz wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Orang sudah percaya bahwa ini adalah mubaligh al-Azhar. Gitu ya. Yang kedua, langkah yang kedua, mampu memahami arti dari ayat yang akan diberikan tadi. Harus tahu membaca ayat tapi artinya nggak tahu. Lalu bagaimana kita akan menjelaskan ayat tadi? Lalu yang ketiga, mampu menjelaskan pesan dari Al-Quran atau ayat Al-Quran yang kita baca. Lalu sekalian, kadang-kadang kita nggak berani untuk menyampaikan makna Al-Quran menurut versi kita, gitu kan? Lalu kita mengecilkan diri, saya kan bahasa Arabnya masih begini, saya kan bukan ulama, saya bukan orang yang punya kapasitas untuk memberikan tafsir begini dan begitu. Ingat, Al-Quran itu turun di abad berapa? Pak. Nabi Muhammad mendapatkan wahyu itu tahun berapa masih? 501 itu lahirnya. Oke. 611. Mulai tahanus itu usia berapa? 40. 40. Rasulullah itu bertahanus itu di usia 33 tahun. Ada yang usianya 33 tahun di sini? Ada? Orang punya sudah putih. Dibalik. Pertanyaannya lagi, kenapa bertahanusnya dibuat? Begitu kan? Kenapa? Kenapa nggak di masjid saja? Pertama karena memang masjid belum ada saat itu, ya kan? Belum ada. Lalu Rasulullah SAW itu bertahan mesti buat kita selama 7 tahun dari usia 33 sampai usia 40 tahun. Kenapa dibuat kita atau dibunuh? Buya Hamka, coba kamu baca tafsir surat At-Tin, wa zaituni wa turi sinina wa hadzal baladil amin wa tini wa zaitun. Itu ada di mana? At-Tin dan Az-Zaitun itu tempatnya di mana? Yerusalem. Ada siapa di situ? Nabi Isa alaihissalam. Wa turi sinin. Ada siapa di situ? Nabi Musa alaihissalam. Wa hadzal baladil amin. Di Mekah, disitulah ada Jabal Nur atau Tua. Dan ternyata sekalian, kalau saya perhatikan sejarah para nabi,
Ternyata ketika Nabi Nuh membuat kapal pun itu bukan di pesisir, tapi di bukit, kira-kira tingginya 500 meter dari permukaan laut. Artinya di ketinggian. Ketika Nabi Ibrahim alaihissalam mencari Tuhan, itu juga di bukit. Sampai akhirnya dia mengatakan ini bari'um mimma tusyriku. Ashabul Kahfi di gunung bukan di ketinggian. Kenapa memilihnya di ketinggian? Kalau Bapak dan Ibu pergi ke Cisarua, begitu sampai di At-Ta'awun, rasanya gimana? Sejuk. Gitu kan? Begitu berdiri di Masjid At-Ta'awun, semuanya terhampar. Ternyata ketika berada di ketinggian, kita bisa overview, bisa melihat sesuatu yang lebih luas. Nah, para nabi dan rasul ketika dia bertahanus, dia overview kepada dirinya sendiri. Kata Syukur Yasin itu bilang bahwa dialog dengan dirinya sendiri itu jauh lebih hebat dibanding dengan dialog beserta orang lain. Kita berdialog dengan orang, ya sudah, berarti kita lagi berdialog dengan dia. Kita berdialog dengan istri, jangan-jangan awalnya mesra, akhirnya berantem, gitu kan? Karena berbeda pendapat. Gitu. Tapi ketika dialog dengan dirinya sendiri, itu jauh lebih hebat, jauh lebih hebat. Nah, bagus sekalian, Al-Quran diturunkan di abad kira-kira abad ke-7 lah, gitu ya. Karena Rasulullah mendapatkan wahyu di tahun 2022, abad ke-7. Suasananya akan berbeda dengan saat sekarang ini di era modern. Sebagai contoh, ini nanti saya akan dikritisi sama Pak Muflis ini nanti. Inna a'toina kal kautsar. Artinya apa? Sesungguhnya aku memberikan kepadamu al-kautsar. Kita kalau melihat tafsir-tafsir, al-kautsar itu ada yang menerjemahkan telaga kautsar. Telaga kautsar itu ada di mana? Di surga. Kayak apa coba? Enggak tahu. Yang maknanya lebih sedikit bisa kita yang lebih dekat. Al-Kautsar itu diterjemahkan dengan nikmat yang banyak. Nikmat yang banyak. Ternyata Al-Kautsar ini, kata Al-Kautsar menurut sebagian para ulama itu bukan bahasa Arab, tapi bahasa Ibrani yang artinya sertifikat. Orang yang mendapatkan sertifikat berarti dia punya kemampuan, gitu kan ya? Punya kemampuan. Misalnya kemampuan berdakwah, sertifikatnya berarti sertifikat dari pendidikan Mubalik Al-Azhar. Al-Kautsar itu juga bisa dimaknai potensi. Masya Allah, luar biasa, potensi. Anak saya kalau lihat film Islam, biasanya itu IT Man, gitu kan ya, Jackie Chan. Terakhir itu kalau di Indonesia Miro Sabno, gitu kan ya. Mungkin bukan anak saya aja, ketika anak-anak di usia SD ingin menirukan seperti mereka. Bahkan kalau perlu, jurusnya bukan hanya jurus macam, tapi berbagai macam jurus. Tapi saya bilang, saat sekarang ini untuk menjadi pemenang, menjadi pendekar, itu tidak dengan jurus-jurus silat semacam itu, sudah ketinggalan. Lalu apa jurusnya? Jurusnya kemampuan berbahasa Arab dengan fasih,
kemampuan menghafal Al-Quran, kemampuan berbahasa Inggris, kemampuan matematika, kemampuan fisika, dan itu potensinya ada kepada kita semua. Al-Kautsar. Gitu. Nikmat yang banyak itu potensi fitrah yang ada di dalam diri kita. Itulah Al-Kautsar. Lalu bagaimana agar Al-Kautsar yang ada dalam diri kita itu bermanfaat? Nah, kebermanfaatan yang ada dalam diri kita apabila kita punya kemampuan berkomunikasi. Fasholli li rabbika. Artinya apa itu? Maka dirikanlah sholat, gitu kan ya? Itu makna standar. Sholat itu artinya as-sholatu bimakna ad-du'a. Kalau kita berdoa, berarti kita lagi ngapain? Berkomunikasi kan? Pada saat kita berkomunikasi dengan Tuhan, itu namanya komunikasi transendental. Komunikasi langsung antara diri kita dengan Tuhan. Tapi yang paling penting adalah sebagai seorang mubalik, di samping tadi punya potensi yang besar, adalah mampu berkomunikasi dengan orang lain. Mendakwahkan, berceramah di Rabbika, karena Tuhanmu. Ceramah itu bukan karena fulus, tapi asli di Rabbika. Dengan segala kemampuan potensi yang ada di dalam diri kita, lalu kita komunikasikan kepada orang lain, wanha. Kalau saya kembali kepada yang disampaikan oleh Ustaz Almarhum Mehmet Zuhuri, wanha itu artinya bukan berkurban menyembelih sapi, bukan. Tapi berkurban kita di dalam kita berdakwah. Gitu. Begitu kita datang ke satu tempat, pulang, mestinya kan salaman tempel kan ya? Salam. Salaman tempel. Gimana perasaannya? Sedih. Wanhar, kita mesti harus berkurban. Saya diundang di sebuah ceramah. Saya harus naik pesawat. Kalkulasi saya naik pesawat berapa saja sudah 2,5 juta, gitu kan? Karena ini naik pesawat pasti di honornya sangat tinggi, gitu kan? Begitu sudah ceramah bla 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 bla, gak ditanya rekeningnya berapa Pak Ustadz, enggak, langsung dikasih di situ. Begitu pulang sampai di rumah. Tapi biasanya penceramah itu kebiasaan buruknya begitu dikasih amplop lalu pura-pura ke kamar mandi mau pipis, padahal Buka, ngetek. atau di mobil. Saya nggak buka, dibuka di rumah. Saya bilang sama istri saya, kalau dibuka, begitu dibuka saja berapa sekali? Pesawatnya tadi sudah 2,5 juta, belum yang lain-lain, gitu kan? Begitu sampai di rumah, dibuka amplopnya cuma 500.000. Alhamdulillah. One hal. Lalu wanhar berkorban, bagaimana caranya kita menyisihkan waktu tadi dari Bogor gitu kan, datang ke PMA untuk mencari ini. Ustaz Mahdi tadi bilang, bisik-bisik sama saya, ini para peserta yang sangat luar biasa. Kenapa? Karena berkorban demi dakwah Islamiyah, belajar di PMA, Masya Allah luar biasa. Dari kemacetan datang ke Al-Azhar untuk belajar. Kalau di Al-Azhar Bintaro kan hari Sabtu, kalau di sentra primer itu hari Ahad, begitu pula di Cikarang hari Ahad. Kalau di sini itu hari Jumat, akhir pekan. Yang mestinya langsung pergi ke rumah, mampir dulu di sini sampai jam 8. Gitu.
sudah lelah, tapi tetap untuk belajar. Itulah berkorban demi kita mencari ilmu dalam hati. Gitu ya. Kemudian suatu saat saya ngobrol sama Pak Jimmy. Kalau manggil saya biasanya imam besar. Imam besar, kenapa Prof? Coba imam besar ceramah, tapi yang membuncang dunia. Gitu. Maksudnya sekali-kali yang ngeremehkan. Gitu. Nanti kalau ada orang protes, imam besar cukup minta maaf saja. Saya bilang, wah, kalau itu saya nggak berani. Nggak berani. Kenapa nggak berani? Ya, saya akan berani kalau Prof yang menjadi nanti penasihat hukum saya kalau saya dilaporkan ke polisi, gitu. Tapi memang sepertinya perlu, gitu ya. Kita perlu terobosan di dalam dakwah. Kalau di Al-Azhar kan tadi Pak Ali Mazhar sudah menyampaikan, pakunya begini, rahmat lil alamin, bla bla bla. Tapi ada satu hal yang mesti harus disampaikan, yang belum orang lain sampaikan. Apa? Saya juga belum tahu. Mungkin ada yang menghujat, mungkin ada orang yang tidak suka, mungkin bahkan ada yang melaporkan ke polisi. Tapi Allah mengatakan, Inna syani'aka huwal abtar. Apa artinya? Sesungguhnya orang yang membencimu akan terputus. Maksudnya apa? Orang yang gak suka dengan dakwah kita, padahal dakwah kita sangat luar biasa, mencerahkan tadi Pak Ali sampaikan. Banyak orang membenci, silakan. Abtar itu artinya orang yang membenci kita, ya biarkan saja, dan juga rontok sendiri. Nah, inilah materi-materi yang bahkan materi-materi yang bermakna kontekstual menjadi sangat penting. Sangat penting. Misalnya, kita disuruh khutbah Jumat. Ini bulan apa? Bulan Agustus. Gitu kan, bulan Agustus. Berarti tema khutbahnya berkaitan dengan Agustusan. Bagaimana tema Agustusan? Mungkin para penceramah, para khotib menyampaikannya sama. Bagaimana cara kita menyampaikannya berbeda dan menginspirasi jamaah akhir. Oke? Bagus sekali ya. Jadi kalau saya diteruskan bisa sampai jam 1. Selamat untuk bapak-bapak yang sudah ibu-ibu yang sudah diwisuda hari ini. Tentu saja ini bukan akhir. Nah, kewajiban Pak Kepala Kantor dan Kepala PMA untuk memfasilitasi para lulusan di tingkat yang pertama. Tapi ingat, untuk tingkat yang pertama ini insya Allah beasiswa. Saya nggak tahu kalau di sentra belum beasiswa ya, sentra ya? Sudah ya? Cikarang, alhamdulillah semuanya sudah wisuda. Tapi wisuda itu beasiswa itu hanya di tingkat pertama. Nah, untuk tingkat lanjutnya mungkin ya mohon maaf swadaya. Yang jelas dosen-dosen yang dihadirkan di PMA, masya Allah luar biasa. Bapak Ibu sudah merasakannya sendiri, gitu ya. Bahkan kadang-kadang ketika dosen menyampaikan materi, kita bertanya-tanya, wah ini gimana? Wah ini sangat luar biasa. Saya baru tahu, Ya, jadi mudah-mudahan nanti bisa difasilitasi dengan tingkat lanjutan dan silahkan bergabung dengan Korp Mubalik Al-Azhar atau mungkin yang menyelenggarakan itu Korp Mubalik Al-Azhar, gitu. Bapak dan Ibu bisa ikut. Ya, selama ini ada kegiatan yaitu baca kitab kuning. Nah, untuk meminimais Bapak dan Ibu pergi, saya kira biasanya dilakukan dengan Zoom. Nah, selama Bapak dan Ibu punya tekad untuk membekali diri, insya Allah bagaimanapun kondisinya Bapak dan Ibu akan hadir mengikuti kajian-kajian yang ada di Korp Mubalik Al-Azhar atau nanti yang difasilitasi oleh pendidikan Mubalik Al-Azhar. Terima kasih semuanya. Semoga
ilmunya bermanfaat, dan guru-guru yang mengajar semoga diberikan kesehatan, dan insya Allah para mubaligh Al-Azhar ke depan akan menjadi mubaligh yang mengisi kekosongan. Yang dimaksud mengisi kekosongan itu adalah ketika orang sudah tidak lagi mampu mengundang para penceramah dengan tarif yang tinggi, disitulah kita masuknya. Dan mudah-mudahan apa yang disampaikan justru yang akan menjadi bekal kita kemudian bertemu dengan Allah, lalu Allah memasukkan para mubaligh Al-Azhar ke dalam surga-Nya. Amin.